Baik, kita mulai untuk perkara 23 terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya anukan dulu. Saudara kuasa perkara 23, menurut saudara, tanggal penetapan dan pengumuman yang dilakukan oleh KPU mengenai hasil rekapitulasi di Kabupaten Lingga itu kapan? Tanggal 15 Desember. 15 Desember. Siap. Baik. Anda memasukkan permohonan yang pertama tanggal berapa? 18 Desember yang mulia. 18. Kalau begitu, ini masih dalam tenggang waktu 3 hari atau tidak? 15, 16, Masih, yang mulia. 17. Masih yang mulia. Hah? Masih. 15, 16, 17. Anda masukkan tanggal 18. 18. Jadi sudah lewat tengah waktu, ya? Siap yang mulia. Baik. Terus kemudian Anda mengajukan perbaikan permohonan? Tidak, ya? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu, ini yang Anda bacakan adalah permohonan awal yang dikirim tanggal 18. Siap. Ya, padahal yang diumumkan, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Lingga itu tanggal Selasa tanggal 15 Desember 20. Saya cek ke sini, KPU Lingga. Anda mengumumkan, Anda menetapkan dan kemudian mengumumkan tanggal berapa? Tanggal 15 Desember Jam? 2020 jam 12.42. 12 apa itu? Siang. WIB. Siang. Siang. Berarti tanggal 15 ya? Tanggal 15. Oke, sudah. Jadi itu tanggal 15 betul. Permohonannya masuk tanggal 18. Ya, tapi silahkan saja Anda membuat sekarang membacakan permohonan Anda. Nanti silahkan terserah reaksi dari termohon pihak terkait dan Bawaslu bagaimana. Ya, silakan. Pokok-pokoknya saja yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 256/TT02-10/KPU/KPU/12 Romawi/2020. Ya, kalau nomor begitu, nomornya saja dibaca dan seterusnya tanggal berapa gitu. Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Enggak usah dianggap dibacakan yang begitu. Enggak usah dibaca. Ya. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Isa. Ya, enggak usah dibacakan itu. Dianggap dibacakan. Ya. Kesemuanya ada. Identitasnya saja pemohon itu siapa? Yang identitas itu pemohon adalah Muhammad Isa dan pasangannya Salmiji. Ya. Pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 1. Saya malah hafal ini. Ya, pasangan calon urut nomor 1. Terus mengajukan permohonan. Bagaimana perolehan suara? Anda memperoleh suara berapa? 21.533. Terus kemudian pasangan calon pemenang 22.549. ada selisih berapa? 1,86%. 1,8 ini. Terus kalau 1,86 memenuhi pasal 158 atau tidak? Memenuhi yang mulia. Memenuhi. Ya, lanjut. Sekarang pokok-pokok permohonannya, dalilnya apa yang dilakukan? Kalau bisa disampaikan secara sistematis, kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. Jadi sistematis yang disampaikan. Siap yang mulia. Apa ini dalilnya? Bahwa pohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 yang dibuat oleh termohon sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Lingga nomor 256 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2020.
Ya, keberatan hasil rekapitulasi. Terus yang kedua apa dalilnya? Yang dilakukan oleh termohon dulu. Bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lingga tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran penyimpangan yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh termohon KPU Kabupaten Lingga sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan pasangan calon Muhammad Nizar Esos Neko Wesya Paweloy yang dalam hal ini merupakan pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak. Ya. Menurut pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya mobilisasi massa pemilih melebihi surat suara cadangan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif diuraikan sebagai berikut. Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran adanya mobilisasi massa dengan cara menggunakan surat pindah memilih A5 melebihi batas jumlah surat suara cadangan dan yang ditentukan pasal 20 ayat 1 huruf A di PKPU nomor 8 tahun 2018 menyatakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS. Kami anggap dibacakan yang ya. lain. Itu tadi yang terakhir yang dibacakan ada mobilisasi massa Siap yang pindah di 7 TPS ya. Terus yang dilakukan oleh pihak terkait di sini saya catat adanya keterlibatan ASN. Ya. Termohon melakukan pembiaran adanya keterlibatan aparatur sipil negara dalam pemenangan pasangan calon Muhammad Nizar. Keterlibatannya gimana itu? Bentuk keterlibatannya apa? Melibatkan ASN yang mulia. Ya, untuk apa? Dalam kampanye atau Kampanye dalam yang apa? mulia. Hah? Kampanye. Kampanye, ya. Terus apalagi? Ini juga ada kepala desa yang menghalang-halangi di lokasi kampanye supaya itu tidak hadir. Terus pihak terkait juga memberikan kupon kapal. Siap yang mulia. Tiket gratis. Tiket kapal gratis yang memobilisasi suara mahasiswa dari Tanjung Pinang itu. Siap yang mulia. Baik. Terus apa lagi? Kelalaian yang terjadi oleh petugas KPPS. Oke, jadi ini termohon terjadi kelalaian petugas KPPS di 14 TPS. Ya, siap yang mulia. Untuk membawa polpen masing-masing sehingga pemilih berasumsi polpen digunakan untuk mencoblos. Siap. Jadi ada kekeliruan mencoblos tidak menggunakan alat yang semestinya tapi menggunakan polpen. Gitu. Siap yang mulia. Baik, ada apa lagi dalilnya? Kayaknya itu aja ya. Siap yang mulia. Baik. Selesai ya dalilnya. Kalau begitu sekarang petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 256 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB. Sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Kiatang Bidara, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar, memerintahkan termohon untuk melakukan Itu sebentar, itu berarti meminta PSU ya, PSU di 9 kecamatan ya, seluruh TPS di 9 kecamatan. Oke, terus yang lain bacakan. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU pada pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, khusus di 9 kecamatan yang dianggap dibacakan yang mulia Kiatang Bidara tadi. Dan menyatakan tidak sah dan batal penetapan Muhammad Nizar Esos dan Neko Wesya Paweloy sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lingga tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 99 dan seterusnya
tanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 3, Muhammad Nizar Esos Neko Wesa Paweloi. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ek aku et bono. Hormat kami, pemohon kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita bergeser ke ada Proseldi, silakan. Ya, ini ke kuasa pemohon ya, nomor 23. Itu sayanya memerlukan penegasan saja. Itu ketika ditetapkan tanggal 15 Desember, diumumkan 15 Desember ya. Siap yang mulia. KPU nomor 23 ditetapkan pada tanggal 15 Desember dan diumumkan pada hari itu juga. di mana itu diumumkan? Di web KPU. KPU-nya, coba jawab KPU-nya. Jadi setelah ditetapkan tanggal 15, diumumkan di web KPU, di Facebook KPU, di papan pengumuman, dan diberikan kepada masing-masing pasangan calon ya. Iya, Pak. Anda menerima seperti itu ya, kuasa pemohon? Siap yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih KPU dan terima kasih pemohon perkara 23. Ya.